Okay, well, tonight's message is dedicated to our water baptism candidates. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini didedikasikan atau ditujukan sebenarnya kepada 30 kandidat yang akan nanti masuk dalam baptisan air. And so we're going to look at the theme of water in the Bible. Itulah sebabnya kita akan melihat sore hari ini tema tentang air di dalam Alkitab. And then we're going to go into what is water baptism. Kemudian kita akan masuk ke dalam topik apakah itu baptisan air. Do you know the theme of water is flowing through the Bible? Kita tahu bahwa tema tentang air itu ada di sepanjang, mengalir di sepanjang Alkitab kita ini. Because water is used in many different dimensions. Sebab di dalam Alkitab air itu dipakai di dalam berbagai dimensi. And just the word water alone is used 500 times. Dan kata air itu dalam Alkitab disebutkan lebih dari 500 kali. But you know there's some different ways that water has a significance in the Bible. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa makna dari yang ditampilkan atau yang diberikan oleh air itu di dalam Alkitab. And here they are behind us. So Saudara bisa lihat itu makna-makna tentang air yang yang bisa saudara lihat juga ada di dunia ini. So let's look at each one. Jadi kita akan coba lihat satu persatu. And the first one we're going to start with is creating presence. Nah, yang pertama adalah yang kita sebut sebagai menciptakan kehadiran. So a sign of God's creating presence was when water was first mentioned in the Bible. Jadi sebagai tanda dari kehadiran Tuhan yang menciptakan itu, maka air itu pertama-tama kali disebutkan. You know that in Genesis 1, Di dalam kitab verse Kejadian, 2, dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 itu pertama kali air disebut. the word of God says, Di situ dikatakan firman Tuhan berkata, kita baca Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan apa? Air. now water starts in the Bible. Nah, kata air itu disebut pertama-tama di dalam Alkitab. And do you know in Revelation 22, Dan kita tahu, jadi pertama kali disebut di dalam kitab Kejadian dan terakhir kali muncul dalam kitab Wahyu kata air itu. verse 1, water finishes in the Bible. Dan Water finishes. jadi air itu mengakhiri, jadi yang mengawali tapi juga mengakhiri di dalam Alkitab. All the way through the Bible. Jadi sepanjang Alkitab itu kita ketemukan kata air, tapi dimulai dengan kitab Kejadian kemudian ditutup dalam kitab Wahyu. So Revelation 22:1 says, Kita baca Wahyu 22 ayat 1 dikatakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. and we need to stay in that river of life. Nah, saudara, kita harus tetap tinggal di dalam sungai air kehidupan itu. So that's the first one. Water is used to create the presence. Nah, itulah yang kita sebutkan pertama-tama bahwa air itu menciptakan satu presence, satu kehadiran. The second one is cleansing. Water is used for cleansing. Yang kedua adalah air itu digunakan untuk pembersihan. In the Old Testament, water was used before the ceremonial washings. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Lama air itu digunakan di dalam upacara pembasuhan. Ya. And if we look at Exodus 30:18 to 21, Kalau Keluaran 30 ayat 18 sampai 21, ya, Keluaran 30 18 sampai 21, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan kau tempatkan itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Oke, sudah selesai. through to 21. Sampai 21 sudah ya? Belum itu. Oke. Slide berikutnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya
Mereka jangan mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. So in verse 20, water was so important Dan di dalam ayat yang ke-20, air itu begitu penting, that if they didn't wash with water, they would die. bahwa kalau mereka tidak membasuh tubuh mereka itu dengan air, mereka akan mati. You see, they had to be cleansed by the water to enter into the Holy of Holies. Jadi para imam itu harus menyucikan tubuh mereka dengan air itu supaya mereka bisa layak masuk ke ruangan Maha Kudus. Let's move to the next theme, destruction. Kita terus kepada tema berikutnya, yaitu kehancuran, destruction, kehancuran. You know, we saw in when Noah was in the flood. Nah, kita tahu kisah Nuh, banjir pada zaman Nuh. And do you remember that everybody else except Noah's family Dan kita tahu bahwa semua orang pada zaman itu kecuali keluarga Nuh was destroyed? itu dihancurkan, mati. And so water in the Bible also can symbolize destruction. Jadi dalam hal ini kita belajar bahwa air yang kedua itu dimaknai dengan kehancuran, berarti juga kehancuran. But God only ever uses water as destruction if he's trying to bring holiness. Tetapi Tuhan menggambarkan dalam Alkitab air sebagai sesuatu yang menghancurkan itu di dalam rangka Allah mau menekankan tentang kekudusan. Next, water represents blessing. Berikutnya adalah tentang berkat. Air itu mau bicara tentang berkat juga. And this is where we see water used the most to bring blessing into people's lives. Dan air digunakan di sini sebagian besar adalah untuk memberkati orang. One of the many passages that is used in the Bible is Isaiah 35. Banyak ayat-ayat yang dipakai, tapi yang paling banyak dipakai untuk mensimbolkan berkat, air itu sebagai berkat adalah Yesaya 35. And in this chapter, Isaiah is looking ahead to the glorious promises of God. Dan di Yesaya 35 itu Yesaya sedang melihat, memandang ke depan tentang datangnya kemuliaan Allah. But the promises only belong to he who trusts in Tuhan. Tapi kemuliaan itu hanya akan dialami bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Let's look at Isaiah 35, 1 to 7. Coba kita lihat Yesaya 35 ayat 1 sampai 7. Yesaya 35 ayat 1 sampai 7. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Berikut. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Terus. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air, perhatikan itu mata air, memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. So just as the desert brought forth new life, Jadi sebagaimana padang belantara itu bisa menghasilkan satu kehidupan yang baru, springs and streams of water talked about in verse 20, yang dikatakan dalam ayat yang ke-20 bahwa di padang belantara itu akan timbul aliran-aliran sungai. let us be filled with the water of life, filled with joy, Biarlah hidup kita juga yang gersang itu boleh dipenuhi dengan air yang mengalir di
kegersangan hati kita, air sukacita Tuhan. and believing and trusting in God. Dan kita percaya kepada Tuhan. Next, God's judgment. Berikutnya adalah tentang penghakiman Tuhan. Penghakiman Tuhan. Among the meanings of water in the Old Testament, Jadi dari sekian banyak arti tentang air dalam perjanjian lama, water is a sign of God's judgment, as told also in the story of Noah. air adalah juga tanda penghukuman atau penghakiman Tuhan seperti yang juga kita tahu diceritakan dalam kisah Nabi Nuh. And also there was a flood in the 7th and 8th chapters of Genesis. Kita tahu di pasal 7 dan pasal 8 kitab Kejadian itu ada banjir besar pada zaman Nuh. This water was to bring judgment on the people who were rebellious. Jadi air ini, banjir besar ini adalah merupakan penghakiman atau penghukuman pada kebudayaan pada zaman Nuh yang berdosa itu. However, we do know that we will never have a flood that will cover the earth as it was for Noah. Tetapi seperti pada zaman Nuh, Allah berjanji bahwa dia tidak lagi akan mendatangkan penghukuman dalam dunia ini seperti pada banjir zaman Nuh. Okay, next. Water is used in deliverance. Berikutnya adalah air disimbolkan atau dipakai juga di dalam menggambarkan tentang pembebasan atau kelepasan, pembebasan. Ya. Do you remember the water parted so that the Israelites could cross over to the promised land? Kita ingat di Laut Merah bagaimana laut itu dibelah, ya Laut Kolsom, Laut Merah dibelah sehingga umat Israel bisa menyeberang menuju tanah perjanjian. Let's just read Isaiah 43 verse 2. Yesaya 43 ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. The next one. Berikutnya, External sustenance. There's an external filling up. jadi ada pengisian secara eksternal. God's external sustenance we can read about in Revelation 22:17. Jadi tentang bilang saja pengisian atau makanan yang external or internal. Sustenance. No, I mean God's eternal or external. 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 Okay. On Jadi the outside of us. Jadi sesuatu makanan yang Tuhan berikan di luar diri kita. And so let's read Revelation Ya 22:17 kita baca kitab Wahyu 22 ayat 17 and see how this works. dan kita lihat bagaimana ini bekerjanya. Wahyu 22 ayat 17, barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. So if we take the water of life Jadi into us, Kalau kita mengambil air kehidupan itu dan kita minumkan, kita masukkan dalam diri kita, Christ is the gift. Christ is the gift. jadi Kristus adalah, And his life through rivers of living water dan kehidupan yang ada dalam Kristus itu mengalir seperti air, will flow through us. itu mengalir ke dalam kehidupan kita. Let's look at this in John 4:14. Juga lihat di Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. So we know that through water, we know that God is the source of life. Jadi kita tahu bahwa gambaran tentang air itu menggambarkan bagaimana Tuhan adalah sumber daripada kehidupan. And the source of our faith. Dan juga sumber daripada iman kita. Water is the continual presence throughout the scriptures. Jadi air adalah kehadiran Allah secara berkesinambungan di dalam kehidupan kita. As our life is affirmed and faith is affirmed through the eternity of God's creating, life is affirmed. Jadi sebagaimana kehidupan itu diteguhkan dan juga iman diteguhkan melalui ciptaan baru yang atau kehidupan kekal yang diciptakan, Renewing and sustaining. itu membaharui kita,
membaharui dan membaharui hadirat Allah yang membaharui kita. Water is necessary. Jadi intinya saudara, air itu penting. Without water, we die. Sebab kita membutuhkan air, sebab tanpa air maka kita akan mati. And the same in the spiritual. Dan juga sama itu pengertiannya di dalam dunia spiritual. Without water in the spirit, without us being filled by rivers of living water through the Holy Spirit, Jadi tanpa kita dipenuhi dengan aliran sungai air Roh Kudus di dalam kehidupan kita, we cannot survive. maka kita nggak bisa bertahan. We need to be connected to the Spirit of God. Kita harus terkoneksi dengan Roh Allah yang digambarkan seperti air yang mengalir itu. Isaiah 43:2. Yesaya 43 ayat 2, kita baca Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. So when you pass through the waters, I will be with you. Jadi waktu kita berjalan melalui air, katanya Tuhan akan beserta dengan kita. And finally, the last topic of water today is water baptism. Dan topik terakhir dalam Alkitab mengenai tema air ini adalah yang berhubungan dengan sore hari ini, yaitu air baptisan atau baptisan air. So what does water mean during baptism? Jadi apakah artinya air tersebut waktu saudara menjalani upacara baptisan air? It represents new life, new beginnings. Air itu menggambarkan kehidupan yang baru dan permulaan It hidup yang baru. and renewal. Dan juga pembaharuan. The old comes off and the new comes on. Yang lama sudah lalu dan yang baru itu terbit. And so today it's so exciting to be part of your water baptism. Jadi saudara, yang 30 kandidat ini hari yang berbahagia, kalian terlibat di dalam acara ini, baptisan air. You know, this is the first step of obedience that you're taking, believing in the good news. Jadi ini merupakan langkah pertama saudara percaya kepada Injil, kabar baik dari Tuhan. Jesus actually gave us a very clear instruction Yesus jelas memberikan instruksi yang jelas kepada kita, to be baptized Yeah. as a response of believing the good news. sebagai respons dari kepercayaan saudara terhadap kabar baik yaitu Injil. Responsnya adalah saudara masuk dalam baptisan air. So what you're doing today is so important. And Jadi- let's look at Mark 16:16. Jadi apa yang saudara-saudara lakukan pada hari ini itu begitu penting, ya. Makanya kita baca Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Wow, this is a command. Ini satu perintah. On the day of Pentecost, Peter also said that there's a natural connection Dan pada hari Pantekosta, Petrus dalam khotbah Pantekostanya juga menceritakan atau menegaskan adanya hubungan yang alami between accepting Christ antara menerima Yesus Kristus and being baptized. dan dibaptiskan. It should be just a natural progression. Itu seharusnya antara percaya kepada Yesus dan dibaptiskan seperti satu hal yang alami saja. Acts 2:38. Kita baca Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu apa? Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. So this call is to demonstrate your faith in a public act of baptism. Jadi saudara, waktu saudara dibaptiskan itu saudara sedang mencanangkan A public act. itu saudara sedang mencanangkan kepada orang banyak sebagai bahwa saudara adalah pengikut Kristus. You candidates are making a statement to the rest of the church. Jadi saudara, 30 kandidat ini waktu saudara masuk baptisan air, saudara sedang mencanangkan sesuatu yang dilihat oleh sekitar 200-300 orang pada hari ini di tempat ini.
You are declaring that you believe in the good news bahwa saudara sedang mendeklarasikan bahwa saudara itu percaya kepada kabar baik Injil itu. and that you want to follow the command to be baptized Dan bahwa saudara mau taat untuk mengikuti perintah Yesus untuk masuk dalam baptisan. to fully receive the acceptance of Christ. Supaya saudara boleh diterima dengan sepenuh-penuhnya di dalam Kristus. In Acts 2:41, Kisah Rasul 2 ayat 41, kisah 2:41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ya, tadi kita sudah baca. I think it's the wrong one. Sorry. Oh, itu mungkin salah. Kisah 2:4. Acts 2:41. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 41 betul Ya. yang tepat itu apa? Okay, we'll just read it. Oke, kita baca aja. Then they gladly received his word and were baptized. Dikatakan mungkin dalam terjemahan Inggris ya lebih jelas dikatakan bahwa mereka dengan senang hati menerima firman Tuhan itu dan dibaptiskan. So how should you candidates be feeling right now? Jadi bagaimana saudara-saudara yang How should the candidates be feeling? jadi bagaimana perasaan saudara yang akan dibaptiskan nanti? Full of joy, full of gladness. Saudara harus mempunyai satu perasaan yang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Because the work of the cross represents God's offer of life. Sebab pekerjaan daripada salib Kristus itu menghasilkan kehidupan dalam diri saudara. And baptism stands as a public acceptance of this offer. Jadi baptisan air adalah saudara menyatakan kepada orang banyak, kepada umum bahwa saudara menerima tawaran keselamatan itu. Okay, the second point about baptism. Hal kedua tentang baptisan adalah When we get baptized, it's a privilege and a responsibility that we have in Jesus. waktu kita dibaptis itu maka itu merupakan satu keuntungan dan juga sekaligus tanggung jawab di dalam Kristus. Let's look at Galatians 3:27. Kita lihat di Galatia pasal Galatia pasal 3 ayat 27. Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Now, I want to demonstrate this with a volunteer. Nah ini kita mau peragakan ini. Ada peragaannya. Who is my volunteer? Yuk ini volunteernya, nah ini dia. Sukarelawan kita. Bless you, Michael. Bless you. Okay. So, Michael represents Jadi si living under the law. Michael ini boleh mewakili kehidupan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat. Under the law means living the old ways of our life, the worldly ways. Hidup di bawah hukum Taurat itu berarti kita hidup dengan cara kehidupan yang lama, yang dulu itu. And when we go down into the water, Nah, waktu kita ditenggelamkan di dalam air baptisan itu, we go under the water kita masuk di bawah air, and Hakun is washed off us. nah jubah itu seperti ditanggalkan begitu. And then when we come up out of the water, Kemudian kan saudara keluar dari air, we come up with grace upon us. kita keluar dari dalam air dengan memakai dalam hidup kita ini yang namanya anugerah. This is the old sinful nature. Nah di sini diwakili itulah kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang berdosa. He is now washed clean by the blood of Jesus. Sekarang sudah disucikan, dibasuh dengan bersih oleh darah Yesus. And when he comes up out of the waters, Jadi waktu keluar dari dalam air, he lives under grace. maka dia itu hidup di bawah kasih karunia atau di bawah anugerah namanya. Hallelujah.
that is what is going to happen to you. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. All of your worldly nature, your past sins are washed clean. Jadi semua kehidupanmu yang lama dan dosa-dosamu yang lama itu dibasuh. And then when you come back up out of the water, Kemudian waktu keluar dari dalam air, you're a new creation. saudara adalah ciptaan baru. You are renewed by your mind Saudara diperbaharui pikiranmu and you have a new beginning. dan Anda mempunyai satu kehidupan yang baru. And that's why baptism is so important. Itulah sebabnya sangat penting ini baptisan air. The next point about, thank you very much. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya tepuk tangan kalau mau kasih tepuk tangan, saudara. The next thing about baptism is that it shares in Christ's death and resurrection. Berikutnya tentang baptisan adalah baptisan itu mengambil bahagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Can you see the symbolism? You go down, Jadi saudara bisa lihat ini simbol dalam baptisan adalah saudara dimasukkan, ditenggelamkan dalam air itu. so when Jesus died, he went down. Juga sama waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, jadi juga dikuburkan. And then we know that Christ rose up from the dead Tapi kita tahu bahwa Yesus Kristus juga bangkit dari antara orang mati in a resurrected form. dalam tubuh kebangkitan. And so we know that that's the same for you. Nah itu hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan saudara. Romans 6:3. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Roma 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. So we think of our old ways as dead and buried. Jadi waktu dibaptis kita berpikir seperti ini, bahwa hidup kita, jalan hidup kita yang lama itu sudah mati. And we come up out of the water Kemudian waktu kita keluar dari dalam air, and you are pure, holy, cleansed saudara itu sudah disucikan, dikuduskan, suci, bersih in Jesus' name. dalam nama Yesus. And you actually are clothed with the Spirit of Christ. Dan saudara dipakaikan pakaian Kristus. Let's have a look at Galatians 3:27. Galatia pasal 5 ayat 27. Galatia 3 ayat 27. Oke, Galatia 3 27. We'll read it. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus atau berpakaikan Kristus. The next symbolic thing about baptism is that it is a testimony to the world that you are saved and that you are following Christ. Jadi yang berikutnya, simbol yang berikutnya yang dipaparkan dalam baptisan air adalah yang keempat inilah bahwa baptisan itu merupakan kesaksian kepada dunia bahwa kita mengaku telah diselamatkan. And baptism strengthens you Baptisan itu menguatkan saudara because it's your personal dedication and devotion publicly to Jesus. sebab itu merupakan dedikasi pribadi saudara secara terbuka kepada Kristus. Number 5. Yeah. Baptism is a symbol of unity and helpful in identifying with the local church. Yang kelima, saudara kita belajar di sini bahwa baptisan merupakan simbol persatuan dan membantu kita untuk mengidentifikasi diri dengan gereja lokal. See, we are all today standing with you candidates. Jadi kita semua gereja lokal GPD Elohim itu ada bersama-sama dengan saudara yang akan masuk dalam baptisan air. And the act of baptism brings you into the local church Dan tindakan waktu saudara masuk dalam baptisan air itu saudara nanti akan membawa saudara masuk menjadi bahagian daripada gereja ini, gereja lokal ini. and we are all on your side. We are all going for you. Dan kita sama-sama dengan seluruh anggota yang ada bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus bergerak maju bersama-sama.
Now we are all of one spirit. Kita adalah semua satu roh. Let's have a look. 1 Corinthians 12:12. 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Oke, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang We're all baptized by one spirit into one body. Ya, itu yang benar. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. So we all belong to one body when we're baptized. Jadi waktu kita dibaptis kita dimasukkan ke dalam satu tubuh. And that's what we have to live out of. Jadi kita harus menjalani kehidupan dan mengingat bahwa saudara sekarang setelah dibaptis bahagian daripada satu tubuh Kristus. So just in summary, Ringkasannya saudara, baptism represents your public statement baptisan itu mewakili statement saudara, pernyataan saudara secara publik of your faith in Jesus. bahwa saudara percaya kepada Yesus. Jadi saudara menyatakan kepada orang banyak, aku percaya Yesus. It shares in Christ's death and resurrection as a new one. Saudara waktu dibaptis, saudara mengambil bahagian di dalam kematian, kubur, dan kebangkitan Yesus. It symbolizes leaving the old life behind, Itu merupakan simbol di mana saudara meninggalkan hidup lama and it announces the new life in Christ. dan saudara menyatakan bahwa sekarang aku hidup baru di dalam Kristus. It celebrates being included in the family of God. Saudara dimasukkan ke dalam keluarga besar Allah In Jesus' name. dalam nama Yesus. Now, after you have been baptized, Setelah saudara dibaptiskan, all of the members of the church then come around you and encourage you. maka seluruh anggota gereja sidang jemaat akan bersama-sama mengelilingi saudara, mendorong saudara, menguatkan saudara. This is the time that we can build you up and establish you in Christ. Inilah masanya di mana teman-teman yang lain, anggota tubuh Kristus akan mendorong, menguatkan anak-anak muda ini saudara, yang baru dibaptis nanti. And we can prophesy into your Dan lives. kita akan menyampaikan firman Allah, kita akan bernubuat di atas kehidupan kalian. So finally, for those members who may not yet have been water baptized, Dan bagi saudara jemaat Tuhan yang belum masuk mengambil bahagian di dalam baptisan air, I want to finish with the last slide, Acts 8, mari kita baca untuk itu Kisah Rasul 36. Kisah Rasul pasal 8 ayat 36. Kisah 8 ayat 36. Apakah halangannya jika aku dibaptis? What is stopping me from being water baptized today? Nah itu perkataan dari Sida-Sida ya, yang bilang begini, apa halangannya saya dibaptis? Siapa yang mau menghalangi saya untuk dibaptis? So I just want to bless these candidates Jadi sore hari ini saya cuma mau memberkati 30 kandidat yang akan dibaptis ini. that today is a very special day for you. Sebab hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk Anda. I remembered that I have a photo of coming out of our swimming pool. Saya ingat ada foto waktu saya dibaptiskan, saya keluar dari air, waktu itu diselenggarakan di kolam renang. And I was so excited to be water Dan baptized. saya begitu gembira menjalani baptisan air. And I came out and the sign of victory, Dan saya keluar dari dalam air dan saya berikan tanda victory. the V for victory. Jadi tanda huruf V, Ya. itu victory. Because that's what you have today. You have the victory in Christ. Itulah yang saudara alami sekarang ini lewat baptisan air adalah kemenangan victory di dalam Kristus. So God bless you mightily and let's go on to the ceremony. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dan mari kita akan bersama-sama menyaksikan upacara
baptisan air, puji Tuhan.